Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 8606420088. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum tentang sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, tiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, empat menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama cermin cekung, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya, dan cermin cembung. Percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah percobaan yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter, amati jalan berkas cahaya sebelum mengenai cermin. Gambarkan jalan berkas cahaya sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa besar sudut datang dan sudut pantul adalah 30 derajat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin datar. Letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar, amati bayangan yang terbentuk pada cermin datar, catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil pengamatan, bayangan bersifat maya, bayangan tegak, dan ukuran bayangan sama besar dengan benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Hasil pengamatan cermin cekung memantulkan cahaya sehingga sinar-sinar pantul berkumpul pada satu titik yang disebut titik fokus. Bayangan yang terbentuk bergantung pada letak benda terhadap fokus cermin. Jika benda berada di luar titik fokus, bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan dapat ditangkap layar. Jika benda tepat di titik fokus, bayangan terbentuk sangat jauh, seolah-olah tak terlihat pada layar. Jika benda berada di antara cermin dan titik fokus, bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Dari pengamatan diperoleh bahwa semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangan cenderung semakin kecil. Percobaan yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susun alat sesuai dengan susunan alat yang telah ditentukan. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalan berkas cahaya yang terjadi pada cermin cembung. Catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil pengamatan, cermin cembung memantulkan sinar cahaya secara menyebar. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan terletak di belakang cermin sehingga tidak dapat ditangkap oleh layar. Sekian dari saya, terima kasih.